Kalau tadi Pak Sobri bilang saya dari Tomang, saya sebenarnya jadi Pesing Pak. Nggak jauh Pak, hanya seberang jalan aja. Pesing Kedaung Kaliangke. Ya. Sedikit saya akan memberikan suatu hiburan ya, hiburan wabil khusus pada orang tua. Tentunya orang tua yang punya anak, yang anaknya itu ya selalu membantu orang tua, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan yang sudah tua renta, sehingga mau dan tidak mau mereka harus berbakti untuk mengurusi keperluan orang tua. Mudah-mudahan dari cerita yang sedikit ini nanti bisa diambil hikmahnya. Sebetulnya apa hikmah yang diceritakan ini? Ya. Konon pada zaman Nabi Sulaiman, kita tahu Nabi Sulaiman juga termasuk seorang raja yang boleh dikatakan lain daripada yang lain, karena beliau tidak hanya sekedar bisa bicara dengan manusia biasa, tapi juga bisa berbicara dengan roh halus ataupun jin dan lain sebagainya. Itulah kelebihan dari seorang Nabi Sulaiman. Kira-kira mau diterusin enggak ini ya? Saya ngambil waktu nggak terlalu banyak. Yang penting sedikit tapi mengena untuk tujuan kita. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman jalan-jalan di pinggir pantai di laut, ya, tentunya dengan pembantu-pembantunya, di mana situ air laut berombak yang sangat dahsyat sekali. Kalau kemarin kita lihat berita di Cina terjadi suatu banjir bandang yang segitu luasnya, itu sebagai suatu peringatan, ya, kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Kemampuan manusia tidak mungkin bisa menghalangi. Ya, itu sebagai gambaran. Tapi waktu zaman Nabi Sulaiman melihat keadaan angin yang segitu besar, sehingga ombak pun makin kian tinggi, kemudian beliau berdoa, bayangin, tolong perlahan-lahan. Akhirnya apa? Anginnya pelan-pelan. Akhirnya tidak ada ombak di situ. Ini suatu keajaiban dari doa Nabi Sulaiman. Angin pun yang segitu dahsyatnya bisa disuruh pelan, sabar, kalem gitu. Ya. Kemudian diperintahkan jin ibrit, wahai jin, tolong masuk ke dalam samudra. Ada apa ini gerangan sampai akhirnya segitu besarnya. Akhirnya jin ibrit masuk ke dalam laut, mencari-cari gerangan ada apa di dalam. Di situ ditemukan suatu bejana yang terbuat dari suatu perhiasan yang mencorong, mengkilap. Kemudian diambilnya dan dibawa ke pantai, diserahkan kepada Nabi Sulaiman. Ya Tuhan, ini yang kami dapatkan di tengah samudera. Rupanya ini yang menimbulkan huru-hara, ombak begitu besarnya. Nabi Sulaiman begitu melihat suatu bejana yang begitu antik, cantik, warnanya berkilau, sangat terheran-heran. Kira-kira ada apa ini bejana ini? Kemudian memohon, berdoa pada Allah akan dibukanya bejana tersebut. Dengan pertolongan jin juga memang beliau sudah berdoa pada Allah, tolong dibuka. Setelah dibuka, terperanjat kaget. Ada apa di situ? Ternyata ada seorang anak yang keluar dari bejana. Nabi Sulaiman tentunya sangat geleng kepala, tidak masuk akal. Akhirnya beliau tanya, ini kamu manusia apa sebangsa jin
atau sebangsa apa kok punya kesaktian bisa ada di dalam bejana. Ya Tuhan, izinkanlah saya akan menjawab bahwa saya juga manusia seperti tuan-tuan sekalian itu. Wah, nggak mungkin lah. Kenapa bisa kamu ada di dalam suatu bejana dan juga ada di dasar samudera? Akhirnya si anak tadi bercerita ya. Ini cerita juga akhirnya. Begini Tuhan, saya ini dulu punya orang tua yang sudah lanjut usia, sudah tua renta. Akhirnya saya mengurusin apa kebutuhan dari orang tua. Ya kadang memandikannya, ya kalau mau keluar rumah menggendongnya, pokoknya apapun kebutuhan orang tuanya akan dilaksanakan. Satu, itu ceritanya. Pada suatu waktu orang tua berdoa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak saya yang sangat tulus berbakti kepada orang tuanya, ya termasuk maksudnya orang tua itu saya sendiri misalnya. Saya berdoa, mudah-mudahan nanti anak saya itu diberikan suatu rezeki, diberikan suatu sifat yang qanaah, dan juga tempatkanlah di antara langit ataupun bukan di bumi. Tidak di langit, tidak di bumi permohonannya. Itu cerita anak kepada Nabi Sulaiman. Seperti itu ya. Kita lanjutkan sedikit lagi, mudah-mudahan nanti waktu bisa terkejar. Itulah gambaran cerita anak tersebut. Terus dilanjutkan pertanyaan, terus bagaimana kamu bisa hidup di dalam suatu bejana, di dalam samudra lagi? Bagaimana caranya kamu bisa makan? Saya minta pada Allah, kalau sudah lapar minta makanan. Tiba-tiba di situ ada buah-buahan, sudah kita makan. Terus bagaimana kamu bisa melihat kapan waktu siang, kapan datang waktu malam? Ya kalau bejana situ sudah mulai terang, itu berarti waktu pagi sudah nampak. Sebaliknya, kalau di dalam bejana itu mulai gelap, berarti itulah sudah mulai masuk malam. Seperti itu ceritanya. Oke lah, kalau gitu saya sudah terima dan sudah masuk akal bahwa itulah gambaran dari anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Walhasil seperti itu, doa yang tadi disampaikan, diceritakan bahwa doanya itu supaya diberikan suatu rezeki. Ya kenyataannya walaupun di dalam samudra, di dalam suatu bejana, nggak mungkin kan dia dapat makanan, tapi karena doa dari orang tua yang lillahi ta'ala ternyata berhasil. Sifat qanaah, akhirnya yang penting sudah cukup diberikan rezeki, tidak mengharapkan yang macam-macam. Jadi semua keberhasilan dari dua orang tua dan juga kepatuhan, keberbaktian anak pada orang tua, alhasil seperti itu. Itu satu cerita, walau alam bisawab, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Apakah seperti itu kejadian?